Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat, dan kita selalu dibukakan pikiran yang baik dan dilembutkan hati kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita lihat kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Anak-anakku sekalian, kalian pasti tahu dan sudah pernah melihat orang-orang yang meninggal di sekitaran kita. Dikarenakan karena ada yang sakit, ada yang mengalami bencana yang menuju pada kematian. Kematian ini adalah kepastian, dan kematian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Anak-anakku sekalian, mari kita simak penjelasan tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolati, dan yang keempat adalah menguburkan. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah memandikan. Syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Yang ketiga adalah jenazah tidak mati syahid. Yang keempat adalah bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan jenazah adalah laki-laki selain istri dan mahramnya. Yang kedua adalah jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah perempuan selain suami dan mahramnya. Yang ketiga adalah suami atau istri lebih berhak dibanding mahramnya. Mari anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazah harus di tempat tertutup dan tidak boleh dipertontonkan. Yang kedua, letak jenazah harus lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama melihat langkah-langkah memandikan jenazah. Yang pertama adalah meletakkan jenazah dengan posisi kepala yang agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar aurat tidak terlihat.
Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Yang kelima adalah bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalam bisa keluar. Yang keenam adalah siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Yang kedelapan, siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu di sebelah kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, miringkan jenazah ke sebelah kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesepuluh, miringkan jenazah ke sebelah kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang kesebelas, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, siram dengan air kapur barus. Yang 12, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Ke-13, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 14. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. 15. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 18. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Anak-anakku sekalian, mari kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah mengkafani. Kain yang digunakan adalah warna putih. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jumlah kain kafan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama menganjurkan untuk jenazah laki-laki sebaiknya menggunakan kain kafan sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan bisa menggunakan sebanyak 5 lembar kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama adalah bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri, atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua adalah berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga adalah siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Yang keempat adalah persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu. Yang pertama adalah bagian manfaat atau lubang terus, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan. Yang kedua adalah bagian anggota sujud, antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Yang ketiga adalah
anggota yang tersembunyi dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Yang kelima, setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan di atas kain kafan, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, adalah mensolati. Solat jenazah hampir sama dengan solat biasanya, namun tidak menggunakan ruku dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan makmum berdiri di belakang imam. Solat jenazah dilaksanakan 4 takbir dan tanpa ruku dan sujud. Niat solat jenazah: usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat solat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah takbir pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, kemudian membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, membaca doa mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqas saubul abayadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa azaban nar. Kemudian dilanjutkan dengan takbir keempat. Setelah takbir keempat, dilanjutkan membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah doa, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kiri dan ke kanan. Anak-anakku sekalian,
mari kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala asri'u bi janazah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah menguburkan di siang hari selain keadaan darurat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalaman kuburan. Yang keempat adalah membaca doa, Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah, yang artinya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas nama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar. Yang kelima adalah ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Anak-anakku sekalian, dari materi yang tadi ibu paparkan, hendaklah terbentuklah perilaku mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah, yaitu kematian. Yang pertama adalah kita selaku umat muslim mengunjungi takziah dan mendoakan jenazah. Yang kedua adalah ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu mengurus jenazah. Yang ketiga adalah semampunya atau seadanya memberikan bantuan yang berupa sumbangan atau tenaga. Yang keempat adalah menghibur dan menasehati agar bersabar dan terus berdoa untuk jenazah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan materi, silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di RKPD ini. Demikianlah pembahasan pengurusan jenazah. Dari materi ini kita bisa mengambil hikmah, hendaknya kita semua selalu mengingat kematian akan menjemput kita, sehingga kita bisa menyiapkan bekal dengan amal kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.